Jadi artinya santri-santri ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum Sobat Biografi Channel, pada kesempatan kali ini Mimin mau bahas biografinya Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar sebagai ulama karismatik. Jangan lupa sebelum dilanjut alangkah baiknya subscribe dulu biar Mimin semangat buat konten selanjutnya. Mari kita bahas. Pertama, latar belakang keluarga dan lingkungannya. Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dilahirkan di Desa Berasan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi pada tanggal 24 April tahun 1950. Menurut silsilah, ayah Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar bernama Kiai Haji Iskandar, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum, Berasan, Muncar, Banyuwangi. Kiai Iskandar adalah putra dari Kiai Abda. Kiai Abda adalah putra dari Kiai Abdullah Said bin Wardoyo. Kiai Wardoyo adalah menantu dari Kiai Haji Zainal Abidin, kakek dari Kiai Soleh yang mempunyai keturunan para kiai pendiri pondok pesantren di Kediri seperti Lirboyo. Adapun dari garis keturunan ibu Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar bernama Nyai Siti Robiah Al-Adawiyah binti Kiai Abdul Manan. Nyai Abdul Manan adalah putrinya Nyai Hasanah. Nyai Hasanah adalah putri dari Kiai Abbas, Cempoko Talun Blitar. Kiai Abbas adalah putra dari Kiai Nur Syam, Celonan Keras Kediri. Kiai Nur Syam putra dari Kiai Syahidin. Kiai Syahidin adalah putra dari Sah Cah Nyoto. Setengah cerita Sah Cah Nyoto adalah Raja Panjalu Tasikmalaya. Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar menikah pertama pada tahun 1975. Pada saat itu beliau dinikahkan oleh Kiai Haji Mahrus Ali dengan seorang wanita asal Jamsaren Kediri bernama Nyai Koniatus Zahro, putri dari pengasuh pondok pesantren As-Saidiyah Jamsaren, yaitu Kiai Said. Dari pernikahan pertama ini Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dikaruniai 1 putra dan 5 putri. Pada tahun 1990 Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar menikah kedua kalinya dengan ibu Nyai Hajah Yayan Handayani dari Bogor yang sekarang mendiami pondok pesantren Al-Amin. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 3 putra dan 1 putri. 2. Latar belakang pendidikan. Pendidikan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dimulai sejak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar masih dalam asuhan keluarganya. Melalui keluarganya, beliau dididik agar suatu saat bisa menjadi penerus ayahnya. Sebagaimana yang dilakoni Kiai Salaf, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar menimba ilmu dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain, sebagai santri, kelana, yang menjelajah pesantren-pesantren untuk memuaskan keinginannya mempelajari agama Islam. Di samping itu beliau juga menimba ilmu pengetahuan umum di sekolah-sekolah formal. Adapun kronologis perjalanan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dalam menempuh pendidikannya adalah sebagai berikut. 1. Pertama kali Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar mengaji kitab-kitab salaf dalam asuhan orang tuanya sendiri di pondok pesantren Mambaul Ulum, Berasan Muncar, Banyuwangi. 2. Selain tetap nyantri pada ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dimasukkan ke MI yang ada di lingkungan pondok pesantren Mambaul Ulum pada tahun 1955. 3. Pada tahun 1961, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar melanjutkan jenjang pendidikannya ke EMS di lingkungan yang sama dengan tetap mengaji kitab-kitab salaf di bawah asuhan ayahandanya. 4. Pada tahun 1964, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar memasuki MA di lingkungan yang sama dan tetap mengaji kitab-kitab kuning di bawah bimbingan ayahnya. 5. Pada tahun 1967, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar berangkat ke pondok pesantren Lirboyo Kediri selama 4 tahun di bawah asuhan Kiai Haji Mahrus Ali. Selain mengaji di Lirboyo, beliau juga pernah mengaji di pondok pesantren lainnya seperti Ploso Kediri, Sarang Rembang, Minggen Demak, dan Ilmu Falak di Jember. 6. Di samping menempuh pendidikan di pondok pesantren Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar juga meneruskan jenjang pendidikan formalnya di Perguruan Tinggi PIT Tribakti Kediri. Sampai pada tahun 1969 Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar menyandang gelar Sarjana Muda. 7. Pada tahun 1970, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar meninggalkan pondok pesantren Lirboyo Kediri menuju Jakarta untuk menyelesaikan program sarjana lengkap di IA, Insyarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra Arab.
Setelah selesai di Jakarta, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar tidak langsung pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah dikarenakan di sana telah banyak pemuka agama atau tokoh agama. Akhirnya beliau memutuskan menuju kota Kediri. Sampai di kota Kediri yakni, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar langsung mengadakan kegiatan dakwah. 3. Aktivitas Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dalam bidang pendidikan, politik dan dakwah. Setelah pernikahan pertamanya, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar berusaha untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dari Melalang Buana melalui dakwah kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keinginan tersebut Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar untuk berjuang agar berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan membekali generasi muda agar tidak kosong nilai yaitu memiliki ilmu dan akhlak, fondasi agama dan bertakwa kepada Allah. Maka Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar masuk dalam berbagai organisasi. Karena dengan organisasi tersebut bisa menjadi pendukung dalam perjuangan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar sehingga mengantarkan kesuksesannya. Di samping itu, sebagai sumbangsi terhadap bangsa dan negara Indonesia, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar mendirikan Yayasan Pendidikan As-Saidiyah di Jamsaren dan Al-Amin di Ngasinan Rejomulyo untuk menampung para santri yang ingin belajar ilmu agama. Secara kronologis aktivitas Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dalam berbagai organisasi dapat digambarkan sebagai berikut. Bidang pendidikan. 1. Sejak didirikannya Yayasan As-Saidiyah pada tahun 1982 sampai sekarang, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar tetap dipercaya sebagai ketua yayasan ini. Di lingkungan yayasan beliau berhasil mengembangkan pendidikan di dalamnya. Ini bisa dilihat dengan berdirinya sebuah lembaga pendidikan yang ada di Yayasan As-Saidiyah seperti TK Kusuma Mulia, SDIYP As-Saidiyah, OMS Nurul Ula, Manurul Ula dan SMU Islam YP As-Saidiyah. 2. Sejak tahun 1985 sampai sekarang Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar mendapat kepercayaan dari Akademis Universitas Islam Kadiri Uniska untuk menduduki jabatan sebagai ketua yayasannya. 3. Sejak didirikannya Yayasan Al-Amin pada tahun 1995 hingga sekarang Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar tetap dipercaya menjabat Ketua Yayasan Al-Amin dan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar juga membuka SMK di pondok pesantren tersebut. Bidang politik organisasi. 1. Sejak berumur 15 tahun beliau telah menjadi anggota IPNU di Banyuwangi sebagai salah satu pejuang muda di kota tersebut. 2. Saat kuliah di Universitas Tribakti, beliau sangat aktif dalam organisasi PMII dan menjabat sebagai ketua. 3. Saat kuliah di IA, Insyarif Hidayatullah Jakarta masih aktif dalam organisasi PMII dan menjadi pimpinan pusat. 4. Pada tahun 1975, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dipercaya untuk memimpin Gerakan Pemuda Ansor Ketua GP Ansor Cabang Kota Matia Kediri. Jabatan itu diembannya selama 2 periode atau selama 8 tahun. 5. Pada tahun 1982 masyarakat NU wilayah Kota Matia Kediri mempercayai Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar untuk memimpin organisasi mereka. Dari keberhasilan dalam membawa organisasi ini, maka Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dipilih lagi untuk memimpin organisasi ini selama 2 periode. 6. Selanjutnya pada tahun 1992, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dipercaya untuk menjabat Ketua Roisi Syuriah NU Cabang Kota Kediri, selama 5 tahun. 7. Tahun 1997 Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar diangkat menjadi Wakil Ketua Roisi Syuriah NU Wilayah Jawa Timur. 8. Setelah itu pada tahun 1998 Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar diangkat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB, wilayah Jawa Timur dan juga menjabat sebagai anggota MPR dari utusan daerah Jawa Timur. 9. Pada tahun 2008 Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar menjadi Ketua DPP PKNU yaitu partai baru yang didirikan oleh para ulama. Bidang dakwah. Sebagai langkah awal dari perjuangan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dalam mengembangkan pendidikan adalah dengan melakukan serangkaian dakwah kepada masyarakat di wilayah Kediri. Sampai sekarang Kiai Anwar Iskandar sudah dikenal masyarakat luas sampai di luar daerah Kediri sebagai seorang dai atau kiai. Keberhasilan Kiai Anwar Iskandar dalam melaksanakan dakwah tidak lepas dari beberapa pengalaman Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar selama menjadi santri, siswa dan mahasiswa.
Dari pengalaman dan pengetahuan yang Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar peroleh selama menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan tersebut telah berhasil membuka wawasan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, sehingga setelah terjun di tengah-tengah masyarakat secara langsung Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar tidak banyak mengalami rintangan. Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar pernah berkata, "Keluarga saya mengajarkan untuk berjuang selama kita masih hidup, adapun jalan untuk berjuang itu bermacam-macam, seperti lewat pendidikan, politik, dan sosial masyarakat asalkan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara." Sekian yang bisa Mimin sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.